Tapi secara hakikatnya itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang tidak yakin Allah yang menyembuhkan, semua ketika orang sakit dokter yang menyembuhkan, maka setiap ada orang yang sakit datang ke dokter pasti semua diberikan kesembuhan. Tapi di sini karena Allah semua menjadikan, maka ketika orang berangkat ke rumah sakit, orang berobat, ada yang sembuh dan ada yang tidak sembuh. Maka di sini kita yakin atas ketahuan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tauhidnya tauhid uluhiyah. Mana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita meminta. Hanya Allah tempat kita untuk beribadah. Kita ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam surah Al-Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, kita ibadah hanya karena Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kita mohon pertolongan pun hanya kepada Allah. Maka setiap niat salat dalam kalimat terakhir ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas kita sering baca dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat meminta, hanya Allah tempat menyembah. Tidak ada yang sebaik-baiknya seharusnya kita pinta, tidak ada yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Apa asma dan sifat? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa asma Allah adalah yang paling baik, sifat adalah yang paling baik. Mana dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Dengan sifatnya Allah bersifat Rahman. Termasuk asma Allah bersifat Rahman. Setiap asma Allah pasti adalah sifat, tapi tidak semua sifat itu asma Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, semua yang ada di alam dunia diberikan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Langit diberikan sifat rahman, bumi diberikan sifat rahman, manusia diberikan sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim, non muslim, semua bahkan binatang pun diberikan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah, hamba Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah saja memberikan sifat rahmannya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang manusia banyak yang membenci sesama manusia. Ketika ia tidak menyukai, ia membenci manusia. Bahkan ketika ada orang yang tidak baik, ia bencinya. Dan banyak sekali sampai permusuhan terjadi. Kenapa? Karena tidak mencontoh bagaimana mengajak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sifat rahman dan rahimnya. Kalau kita mengetahui makna dari rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang saling membenci. Tidak ada yang saling menghina, tidak ada yang saling menjelek-jelekan. Kenapa? Allah saja semua memberikan sifat rahmannya. Orang yang taat kepada Allah, Allah berikan sifat rahmannya. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah berikan sifat rahmannya. Bahkan semua binatang yang Allah ciptakan tidak terkecuali semua diberikan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita sedang melaksanakan ilmu kurban upama dalam pemotongan hewan atau sedang membunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jenis hewan yang dibolehkan untuk dibunuh kata Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak diperbolehkan untuk mengambil makna daripada Rahman dan Rahim, maka dibuang Ar-Rahman Rahimnya dan dihadirkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita ingin membunuh binatang, hilangkan sifat Rahman Rahimnya, Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia disayang Allah, binatang pun disayang Allah. Maka kalau kita makhluk yang akal, maka kita akan selalu mengasihi, selalu menyayangi, dan tidak ada permusuhan, tidak ada saling berpecah belah. Pasti semuanya akan merasakan bahwa ini adalah orang yang seakidah, ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang dalam kekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia saling mengasihi, saling menyayangi, dan ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya melaksanakan ibadah kita lillahi taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khasr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.